Saudara, pemilu Presiden 2024 masih 2 tahun lagi, tapi partai-partai mulai intens menjajaki peluang koalisi. Meski ada sejumlah nama yang selalu mencuat di setiap survei, masih terlalu dini untuk memperkirakan partai mana yang bakal berkoalisi dan mengusung calon presiden. Penjajakan, seperti layaknya calon pasangan yang baru akan jadian. Itulah yang tampak dari pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Rabu lalu. Tak main-main, pertemuan mereka di Nasdem Tower ini bahkan berlangsung sampai 5 jam. Surya Paloh juga sempat bertanya tentang kesiapan Prabowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Dalam 2 tahun ke depan, keduanya mengakui peluang koalisi Nasdem dan Gerindra bisa saja terjadi, termasuk membuka kesempatan bagi sejumlah nama lain selain Prabowo. Harus ada sosok yang sungguh-sungguh komit dan setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 seutuhnya, tidak sebagai mantra tapi seutuhnya. Saya kira itu kriteria yang paling penting, dan juga kalau bisa yang berpengalaman. Ya nggak usah, nggak harus Prabowo, ya kan? Siapa saja. Itu setiap saat bisa terjadi. Pepatah Inggris tua. Pepatah Inggris tua ini. Dari gelas ke bibir, semua bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi. Nah, itu pepatah Inggris tua. Apapun hasil pertemuan antara kedua ketua umum partai politik ini, juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan isu kebangsaan dan mengatasi ancaman polarisasi politik jelang Pilpres menjadi hal yang utama. Apapun itu hasilnya nanti, output politiknya, baik itu koalisi ataupun tidak berkoalisi, itu tidak ada masalah. Yang paling penting adalah ada mutual understanding, ada kesepahaman bersama bahwasannya ketika kita berkompetisi, maka kita berkomitmen untuk tetap menjaga persatuan, kita berkomitmen untuk menjaga integrasi kebangsaan. Itu yang paling penting. Pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh ini memang terjadi setelah inisiasi Koalisi Indonesia Bersatu bentukan para ketua umum Partai Golkar, PAN, dan P3 pada pertengahan Mei 2022 lalu. Sabtu 4 Juni, Koalisi Indonesia Bersatu juga akan menggelar silaturahmi nasional sekaligus membahas pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, hingga saat ini analis politik menilai belum ada figur yang bisa menjadi simbol pemersatu partai-partai politik. Problemnya dalam konteks politik dan juga kontestasi Pilpres di Indonesia selama ini, yang paling menentukan itu seringkali dipengaruhi oleh faktor patronase, figur. Apakah ada figur yang bisa kemudian menjadi center of gravity dari sebuah koalisi? Kalau ada figur itu, yang kemudian politically marketable, bisa kemudian diterima oleh publik, elektabilitasnya memadai, itu biasanya koalisinya solid. Tetapi kalau misal kemudian sebuah koalisi tidak ditopang oleh kekuatan figur yang memadai, itu cenderung rapuh fondasinya.